Oh, no. Ini silahkan pegang temennya, luruskan ke belakang. Oke, silahkan. Mundur lagi. Mundur lagi. Silahkan yang putri bisa duduk. Yang penting butuh lari ke sini kan ambrol. Yang putra silahkan. Silahkan pegang pundak temannya yang di depan. Biar ada mainan. Luruskan. Lurus. Sudah? Yang putra kok banyak sini ya? Tak cek siji loro telu papat lho. Mau ki kono 11 kok. Dadi 9. Sing loro ning ndi? Jujur kacang hijau yang 2 tadi kemana? Tadi sini ya? Alvin pulang. Oh, Ciro lupa. Oh ya. Oke. Silahkan. Mas, yuk. Kalau sudah, silahkan duduk rapi. 1, 2, 3. Hadap ke Kak Wahib. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk setengah. Yang baru datang tak kasih tahu ya, ketika Kak Wahib bilang tepuk 1 ya, prop. Tepuk 1. Tepuk 1. Kalau tepuk 2, tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. Kalau tepuk 3, tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 3. Kalau tepuk setengah, tepuk setengah. Yang baru datang kita coba bersama-sama. Yang putri, tepuk 1. Tepuk 1. Yang putra, tepuk 1. Duduk ganteng. Tepuk 1. Yang putra, tepuk 1. Yang putri, tepuk 2. Yang putra, tepuk 2. Semuanya tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk setengah. Sudah siap mendengarkan? Sudah siap mendengarkan? Oke, kita bikin kesepakatan yang ngobrol sendiri menggantikan Kak Wahib, siap? Oke, yang ngobrol menggantikan Kak Wahib. Sekali lagi, yang ngobrol sendiri menggantikan Kak Wahib. Berarti siap menggantikan Kak Wahib. Kak Wahib biar nanti menjadi pendengar, menggantikan kalian. Kalau Kak Wahib ngomong, kalian ngobrol, siapa yang mendengarkan? Gak ada. Makanya kesepakatannya Kak Wahib ngomong, teman-teman mendengar. Nah, kalau ngobrol sendiri menggantikan Kak Wahib. Siap? Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Sebelum berkisah, sebelum dongeng, Kak Wahib mau sedikit menyampaikan kenapa tadi ya Kak Wahib meminta satu kata yang baik untuk diucapkan. Ternyata dalam Islam itu ya Rasulullah pernah menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam.
diam. Tidak bisa mengucapkan yang baik, lebih baik diam. Sama-sama mengucapkan kata. Loh, kalau ngomong itu ya, ngomong apa wae pasti keluar energi, keluar tenaga, keluar nafas, keluar udara. Yuk menggantikan Kak Wahid. Keluar energi, sama-sama keluar energi. Alangkah lebih baiknya kita ngomong hal-hal yang baik. Jangan sampai ada kata-kata yang jelek keluar dari mulut kita. Karena Allah memberikan mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Tidak boleh keluar kata-kata yang buruk. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk setengah. Oke. Di Islam ada 2 hari raya. Yang pertama hari raya apa? Idul Fitri. Ya. Bodoh. Yang kedua Idul Adha. Idul Adha. Ya. Siapa yang kemarin sudah melewati hari raya Idul Fitri? Sapa sing ditumbas kelambiannya? Sapa sing entuk THR akeh? Sapa sing entuk THR semiliar? Enggak ada. Sapa sing entuk THR 10.000? Sithik men. Ya. Sing entuk THR 1.000. Alhamdulillah. Senang ya kalau hari raya itu ya? Senang. Nah, sebentar lagi teman-teman dia menggantikan Kak Wahid. Sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya hari raya Idul Adha. Tanggal berapa ada yang tahu? Tanggal 17. Sudah dilingkari ya tanggalannya ya. Tanggal 17 aku nyate wedhus. Aku nyate sapi. Wina, ya. Nah, Idul Adha disebut juga hari raya Idul Adha disebut juga hari raya kurban. Iya, sama saya gantikan Pak Wahid. Disimpan saja Mas. Idul hari raya hari kurban ya, hari raya kurban. Kenapa? Karena banyak orang yang berkurban. Ada kurban ada kurban sapi, ada kurban kambing, ada kurban ada kurban unta. Nek ning Indonesia jarang. Ora nek unta. Nek ning Indonesia unta nek rekreasi. Ya. Di Mekah banyak kurban, ya. Kurban gajah. Bedanya sapiro. Gajah itu hewan yang dilindungi, ya, tidak boleh. Oke, teman-teman. Ada yang tahu nggak sejarahnya kenapa kok setiap hari raya Idul Fitri itu semua orang banyak yang berkorban atau menyembelih hewan korban? Ada yang tahu nggak? Belum tahu? Pengen tahu? Yang pengen katakan saya. Pengen? Oh, yang pengen katakan pengen. Pengen? Suaranya kurang banter. Pengen? Ya, hari ini Kak Wahid mau berkisah tentang sejarah atau asal usulnya kurban. Ya, didengarkan ya. Didengarkan ya. Siap mendengarkan teman-teman? Siap? Kalau siap katakan siap. Siap? Oke. Pada zaman dahulu
ada seorang nabi. Nabi ini punya mukjizat dibakar tidak mempan. Siapakah itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebut juga bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim ini mempunyai seorang istri yang namanya Siti Hajar. Tapi Allah uji Nabi Ibrahim sama Siti Hajar ini lama sekali tidak punya anak atau tidak punya keturunan. Suwi itu lama. Suatu ketika Nabi Ibrahim ini memohon atau berdoa kepada Allah supaya diberikan keturunan. Akhirnya Allah menjawab dan kemudian lahirlah yang namanya Nabi kurang banter Nabi Ismail alaihissalam. Sing anu langsung ke maju mas. Tadi Nabi siapa mas? Nabi Ali. Namanya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini terus kemudian tumbuh besar ya, baik, karena dididik langsung oleh Nabi Ibrahim, dididik langsung oleh Siti Hajar ya. Ketika sudah mulai besar dewasa, jadi meh mireng ya. Oke, biar semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk setengah. Oke, fokus ke sini mamas ya. Ini kayaknya tempat duduknya harus diganti deh. Yang paling belakang depan sini. Yang paling belakang. Ayo mamas. Ya, yang kuning sebelahnya sini, yang kuning. Ayo mamas, nanti ngobrol terus yakin. Ya ngobrol ya. Ayo bersegera. Ya, sini satu. Yang merah ke sini. Ya. Yang dari yang paling belakang apa tadi? Nah, tadi ya, geser ke sini. Terus. Nah. Ya. Yang baju merah kelompoknya sini, siap mendengarkan, Mas? Siap? Nanti sekali lagi ngobrol dan bikin gaduh ya. Kasihan teman-teman yang lain mau memperhatikan kok. Oke? Oke, teman-teman? Siap ya? Siap dilanjutkan? Siap, oke. Nah, berjalannya waktu, ya, Nabi Ismail ini tumbuh semakin besar, ya. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini bermimpi. Mimpinya medeni loh. Bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Siapa tadi? Ismail diminta untuk menyembelih anaknya. Lama sekali nggak punya anak, giliran punya anak wes gede, terus kemudian diuji sama Allah untuk disembelih. Terus kemudian diceritakan mimpinya itu kepada Nabi Ismail. Dideketin. Rasanya seperti ini nih kita. Bapak ini mimpi diperintahkan karo Gusti Allah
menyembelih. Kira-kira ketika itu yang ditawari kalian mau nggak disembelih? Mau nggak? Mau. Ya, tidak mau. Nah, karena ini ya hasil didikannya Siti Hajar ya, Nabi Ismail ini. Terus kemudian jawabannya gimana? Mau apa enggak? Nabi Ismail mau apa enggak? Mau. Ya. Terus kemudian dijawablah Nabi Ismail, wahai bapakku, ketika itu perintah Allah, maka lakukanlah, dan engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Nah, suatu ketika selanjutnya Nabi Ismail ini meminta untuk ditutup matanya. Sebelum menyembelih ditutup matanya. Meminta supaya diikat tangan dan kakinya. Terus permintaan apa lagi? Peso yang digunakan untuk menyembelih itu dipertajam supaya cepat. Akhirnya Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim menghapus. Terus kemudian ditidurkanlah di atas batu. Ketika siap disembelih, ya, ketika siap disembelih, apa yang terjadi teman-teman? Ada kambing mengundang Nabi Ibrahim gitu. Kambingnya langsung berlutut Nabi Ibrahim gitu. Apa yang terjadi? Ternyata keajaiban datang. Diperintahkanlah Allah kepada malaikat Jibril untuk mengganti Nabi Ismail menjadi seekor domba. Yang disembelih dombanya apa Nabi Ismail? Nabi Ismail. Nah, ternyata Allah itu tadi cuma menguji siapa? Menguji Nabi Ibrahim. Ya, lama nggak punya anak, giliran punya anak, terus kemudian diminta untuk menyembelih, diuji sama Allah, dan ujiannya berhasil, alhamdulillah. Ya, dengan kekuatan iman dan takwa, Nabi Ibrahim mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika mau menyembelih, digantilah dengan seekor domba. Nah, sejak itulah umat Islam terus kemudian diperintahkan setiap tahunnya, setiap tanggal 10 Dzulhijjah, ditambah lagi tanggal 11, 12, 13, itu diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Apa saja hewan kurban? Satu, sapi, kambing, domba, unta. Mana David? Nanti disembelih? Ya enggak boleh ya. Kalau domba untuk satu orang, kalau sapi bisa diperuntukkan untuk 7 orang. Ya, teman-teman, itulah asal usul ya atau sejarah umat Islam itu diperintahkan setiap tahunnya di bulan Dzulhijjah ya, tanggal 10, 11, 12, 13 untuk menyembelih hewan kurban. Ternyata asal usulnya adalah ketika zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, bagi siapapun yang diberikan nikmat lebih oleh Allah, kelebihan hartanya, maka disyariatkan atau dianjurkan untuk setiap tahunnya ikut berkurban. Siapa yang tahun ini berkurban?
Siapa yang keluarganya tahun ini berkurban? Kita berdoa mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa ikut berkurban. Amin Allahumma amin. Itu sedikit kisah tentang asal usul atau sejarahnya kurban. Tepuk satu. Rapi-rapi ya. Rapi-rapi ya. Oke, silahkan diluruskan mas yang paling sana. Oke, yang sana. Oke, teman-teman, itu sedikit yang bisa Kak Wahib sampaikan. Semoga dengan aku sedih loh hari ini yo. Ternyata dari tadi yang gede-gede usil loh. Padahal yang kecil loh nyalah-nyalahin. Coba nyalahin diri sendiri gitu. Wong dari tadi saya tak lihat kamu kok. Ya. Oke teman-teman, tidak apa-apa. Yang penting hari ini kita bersenang-senang, belajar dan bermain dan belajar. Semoga sedikit yang Kak Wahib berikan ini semoga menambah semangat teman-teman untuk senantiasa belajar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Siapa yang senang hari ini? Oke. Siapa yang senang hari ini? Siapa yang tidak senang? Oke, sebelum diakhiri Kak Wahid mau bertanya, ya. Tadi kita pas melakukan permainan sosis donat sama maju mundur kanan kiri, ya. Di situ Pak Wahid menyampaikan supaya mencari satu kata yang baik. Kenapa kita harus mengucapkan kata-kata yang baik? Kenapa? Karena itu adalah perintah Rasulullah ya, seperti yang disampaikannya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka ucapkanlah yang baik atau diam. Nek ora iso ngomong apik mending menang. Ya kayak gini, mending menang. Ya, mending menang. Ketika kita tidak mampu mengucapkan yang baik, mending diam. Terus kemudian kita berkisah di sini. Tadi kisahnya Nabi siapa teman-teman? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Kisah tentang sejarah kurban. Ya. Nah, itu sedikit dari Kak Wahid yang bisa Kak Wahid sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.